Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan atau MLP. Baik, langsung saja kita masuk di pendahuluan. Bab 1, latar belakang. Mengapa analisis sentimen penting? Di era digital saat ini, jutaan pengguna internet setiap harinya menghasilkan teks dalam bentuk ulasan produk, komentar media sosial, dan cuitan yang mengandung opini dan emosi. Memahami sentimen dari teks-teks ini secara manual sangatlah tidak efisien, karena jumlahnya yang masif dan terus bertumbuh setiap detik. Tantangan utama yaitu ada 3. Yang pertama itu, komputer tidak dapat memahami makna bahasa dan emosi manusia secara langsung tanpa pemrosesan khusus. Yang kedua itu, bahasa Indonesia memiliki keunikan tersendiri, kosakata, singkatan, dan ekspresi yang berbeda dengan bahasa lain. Yang ketiga itu, diperlukan pendekatan kecerdasan buatan AI yang mampu meniru cara otak manusia memproses dan memahami informasi. Solusi yang diusulkan yaitu proyek ini mengimplementasikan algoritma jaringan saraf tiruan atau JST, khususnya multi-layer perception atau MLP, yang mampu belajar dari pola data teks dan mengklarifikasikan sentimen secara otomatis dan akurasi tinggi. Fakta penting, sentimen ini terdiri dari 3, yaitu pertama positif, yang kedua itu negatif, dan yang ketiga itu netral. Inputnya teks ulasan bahasa Indonesia, outputnya klarifikasi plus confidence score. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bab 1. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, ekstraksi fitur teks. Bagaimana mengolah teks ulasan berbahasa Indonesia agar dapat diproses algoritma JST menggunakan teknik ekstraksi fitur TF, IDF, Vectorizes. Yang kedua, bagaimana merancang arsitektur model JST atau MLP yang optimal untuk memprediksi kelas sentimen positif, negatif, dan netral dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, pengembangan antarmuka UI. Bagaimana membangun antarmuka aplikasi user interface yang interaktif untuk memvisualisasikan hasil JST secara real time kepada pengguna. Tujuan utama proyek: membangun model AI berbasis multi-layer perceptron atau MLP untuk analisis sentimen teks berbahasa Indonesia, serta mengemas sistem tersebut ke dalam aplikasi web yang siap digunakan atau deployment menggunakan pustaka Streamlit. Siklus lengkap yang dicakup yaitu pemrosesan dataset, pelatihan model, evaluasi, deployment aplikasi web. Manfaat proyek. Yang pertama itu memberikan pengalaman langsung dalam merancang siklus machine learning secara utuh dari awal hingga akhir. Yang kedua, menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis sentimen ulasan produk, layanan, atau opini publik secara otomatis dan real time. Bab 2. Dataset dan vektorisasi TF-IDF. Dataset yang digunakan: file data latih, train process, ORI TSV digunakan sebagai data utama untuk melatih bobot-bobot
neuron JST. File ini berisi ribuan sampel teks, ulasan beserta label positif, negatif, dan netral. File data validasi. Valid proses TSV digunakan menguji performa dan akurasi model setelah pelatihan selesai. Dataset ini digunakan saat proses latih. Proses vektorisasi TF-IDF. TF-IDF adalah teknik ekstraksi fitur yang mengubah teks mentah menjadi matriks angka yang bisa diproses komputer. TF sebagai seberapa sering sebuah kata muncul dalam suatu ulasan. IDF memberikan bobot lebih tinggi pada kata unik yang jarang muncul di semua dokumen. Kata-kata dengan emosi kuat, buruk, luar biasa mendapat bobot tinggi. Kata hubungan tidak penting dan yang mendapat bobot rendah. Ilustrasi alur vektorisasi. Yang pertama itu ada input. Teks ulasan mentah. Aplikasi ini sangat bagus. Yang kedua ada proses TF-IDF vectorizes. Analisis frekuensi kata. Yang ketiga ada output matriks numerik 0,0.82, 0,0.45 dan seterusnya. Input JST siap diproses oleh 100 neuron tersembunyi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu arsitektur jaringan saraf Tier 1 MLP. Penjelasan setiap layer yaitu ada input layer, hidden layer, output layer. Topologi jaringannya yaitu ada fitur 1, neuron 1 sampai 25. Fitur 2 ada neuron 26 sampai 50. Fitur 3 neuron 51 sampai 75 dan seterusnya. Di sini ada fitur N, neuron 76 sampai 100. Di sini ada positif, negatif dan netral. Selanjutnya yaitu struktur direktori proyek. Yang pertama ada Python script. Fungsi utamanya yaitu bertanggung jawab untuk seluruh proses pelatihan model machine learning. Yang kedua, Streamlit app. Fungsi utamanya yaitu yang merender seluruh tampilan antarmuka aplikasi web menggunakan framework Streamlit. Yang ketiga yaitu model file. Model file fungsi utamanya yaitu menyimpan seluruh bobot dan konfigurasi 100 neuron JST yang sudah terlatih. Vectorizer fungsi utamanya yaitu menyimpan memori kamus kosakata yang dipelajari dari data latih. Yang terakhir yaitu aset visual, yang fungsi utamanya yaitu file gambar logo institusi Stimik Bina Mulia yang ditampilkan di panel sidebar aplikasi. Bab 3. Mekanisme change model. Apa itu change model? Ketika aplikasi Streamlit pertama kali dijalankan, ia perlu memuat file mode AI atau PKL yang berukuran besar dari disk ke memori RAM komputer. Masalah tanpa change. Setiap kali pengguna menekan tombol atau berinteraksi dengan UI, Streamlit secara default akan menjalankan ulang seluruh skrip dari atas, termasuk memuat ulang file model ini, menyebabkan jeda yang sangat lama, 3-10 detik setiap interaksi. Solusi dengan STChange Resource Decorator ini menginstruksikan Streamlit untuk menyimpan hasil eksekusi fungsi ke dalam change memory. File model hanya dimuat satu kali saat pertama dijalankan dan akan diambil langsung dari change pada setiap interaksi berikutnya. Hasil,
Kecepatan respon prediksi di bawah 1 detik real time. Tidak ada jeda saat pengguna melakukan analisis berulang. Efisiensi penggunaan memori dan fungsi CPU server. Implementasi code. Alur cara kerja. 1. Pertama kali load file BKL dari disk lambat normal. 2. Cache tersimpan. Model ada di RAM. 3. Interaksi berikutnya. Langsung dari RAM kurang dari 1 detik. Session stage atau rekam jejak sesi. Streamline secara default tidak menyimpan data antar interaksi. Jadi setiap klik tombol semua variabel direset. Solusi objek binary khusus Streamline yang persisten dalam sesi berlangsung. Cara kerja inisialisasi array riwayat saat aplikasi pertama dijalankan. Setiap kali tombol analisis ditekan, text input plus hasil sentimen confidence score ditambahkan ke array riwayat. Array 3. Array ditampilkan di bagian bawah aplikasi dengan kode warna hijau positif, merah negatif, orange netral. 4. Pengguna dapat mengunduh semua riwayat sebagai file CP. Confidence score atau tingkat keyakinan AI. Keunggulan utama JST dibanding metode rule-based adalah kemampuannya menghasilkan nilai probabilitas, bukan sekedar label ya atau tidak. Fungsi predict proba mengembalikan array berisi 3 nilai probabilitas, satu untuk setiap kelas, P negatif, P netral, P positif. Contoh output untuk kamu jelek, negatif 99,98%, netral 0,013%, positif 0,007%. Interpretasi hasil 99,98%, model sangat yakin, teks jelas negatif 92,51%, model cukup yakin, teks bersifat netral 68,85%, model agak yakin, teks positif namun ambigu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian tampilan awal aplikasi. Di sini ada tampilannya. Tampilan awal antarmuka sistem default state. Sistem deteksi sentimen teks berbasis AI. Analisis visual, panel, samping, sidebar. Menampilkan identitas proyek secara profesional, logo institusi STIMIK Bina Mulia Palu, deskripsi singkat aplikasi, profil anggota kelompok 1, dan tombol utilitas hapus riwayat analisis, header dan sistem tab. Di bagian atas layar tengah terdapat judul aplikasi, sistem deteksi, sentimen, teks, berbasis AI, dan navigasi tab yang memisahkan area deteksi sentimen dan spesifikasi JST, info teknis. Area kerja utama, layar terbagi menjadi 2 kelompok proporsional, yaitu 1 kolom kiri teks, area untuk input teks, tambah tombol analisis sistem. Kedua, kolom kanan, dashboard kosong, sistem menampilkan hasil AI. Yang ketiga, placeholder, contoh teks, membimbing penggunaan cara menggunakan aplikasi. Ya, di sini ada hasil pengujian identifikasi sentimen negatif. Di sini ada tampilan respon sistem terhadap teks negatif. Sistem deteksi sentimen teks berbasis AI. Sini ada teks ulasannya, hasil analisis JST.
Analisis hasil input pengujian menggunakan pengetikan kalimat umpatan kamu jelek. Proses internal GST. 100 neuron tersembunyi secara instan bereaksi terhadap bobot matriks kata-kata berkonotasi negatif yang sudah dipelajari saat pelatihan. Hasil prediksi negatif. Confidence score adalah 99,98%. Artinya model hanya menyaksikan 0,2%. Keraguan hampir mutlak. Respon visual UI. Yang pertama, 1. Pie card didominasi warna merah. 99,98%. Yang kedua, notifikasi banner merah di pojok kanan atas. Yang ketiga, emoji merah atau emoji marah muncul di panel hasil. Label negatif ditampilkan dengan latar merah. Bab 4. Hasil pengujian identifikasi sistema netral. Input tampilan respon sistem terhadap teks netral. Analisis hasil input pengujian terserah kamu saja. Kalimat tanpa kata sifat emosional yang eksplisit. Tantangan NLP. Ini adalah skenario paling sulit dalam NLP. Kalimat tidak mengandung kata bagus, buruk, atau ekspresi emosi lain. Namun tidak perlu diklasifikasikan secara tepat. Hasil prediksi netral. Confidence score 92,51%. CST yang telah dilatih 150 epoch berhasil melewati ujian ini. Respon visual UI. Pie chart didominasi warna abu-abu atau dalam kurung netral. Emoji dalam datar muncul di panel hasil. Label netral ditampilkan mengisyaratkan objektivitas. Notifikasi banner netral di pojok kanan atas. Tampilan respon terhadap teks positif. Analisis hasil input pengujian kamu ganteng. Kalimat pengujian yang mengandung sentimen positif. Hasil prediksi positif. Confidence score 68,85%. Skor 68% lebih rendah dari negatif 99%, menunjukkan bahwa kata pujian fisik memiliki distribusi probabilitas yang lebih terbesar dibanding umpatan langsung. Respon visual UI. Pie chart didominasi warna hijau 68%. Emoji wajah tersenyum muncul di panel. Label positif ditampilkan dengan latar hijau. Animasi balon terbang micro interaction. Animasi balon digunakan sebagai bentuk gamifikasi ringan yang membuat pengalaman pengguna lebih menyenangkan saat sentimen positif terdeteksi. Baru yang selanjutnya bab 4. Hasil pengujian fitur riwayat sesi dan ekspor data. Gambar 4.5 tampilan modul riwayat analisis dan ekspor CSV. Analisis fitur. Lokasi fitur modul riwayat berada di bagian paling bawah halaman utama dalam komponen expander yang dapat dibuka tutup oleh pengguna. Data yang tersimpan terlihat pada gambar. Sistem berhasil mencatat 3 pengujian secara berurutan. Yang pertama terserah kamu saja, yaitu netral 92,5%. Baru kamu jelek terdeteksi negatif 100%. Baru kamu ganteng positif 68,8%. Validasi fitur, tidak ada data yang hilang antar sesi. Kode warna sesuai sentimen masing-masing, urutan data konsisten. Baru tombol download data riwayat CSV berfungsi normal, mengkonversi seluruh log sesi menjadi file spreadsheet yang dapat dibuka di Microsoft Excel untuk analisis lebih lanjut.
Baru yang selanjutnya tampilan tab arsitektur jaringan syaraf tiruan pada sistem. Analisis visual dan fungsional yang terdapat sistem tidak hanya berfokus pada hasil prediksi, tetapi juga menyediakan tab khusus spesifikasi JST yang mendokumentasikan seluruh arsitektur ML secara transparan kepada pengguna. Yang tertulis spesifikasinya algoritma multilayer perceptron MLP classifier, baru library, ekstraksi fitur, input layer, hidden layer, satu lapis kali 100 neuron, baru output layer, fungsi aktivasi dan maksimal epochnya yaitu 150 iterasi. Baru catatan penting, model dilatih khusus menggunakan dataset ulasan teks bahasa Indonesia untuk mengenali pola kata yang mempresentasikan emosi tertentu dalam konteks bahasa lokal. Oke, untuk menjalankan aplikasinya menggunakan Streamlit Run APPY. Jadi ini sistem deteksi sentimen teks berbasis AI. Jadi kita input misalnya saya ketik kamu ganteng, baru dianalisis, akan dideteksi sebagai positif. Baru ini ada fungsi lihat riwayat analisis sesi ini. Kamu ganteng positif, keyakinan 68,8%. Baru ini ada spesifikasi. Begitu. Jadi kesimpulannya, 1. Ekstraksi fitur TF IDF berhasil. TF IDF Vectorizer sukses mengkonversi data teks ulasan berbahasa Indonesia menjadi representasi matriks numerik yang dapat dikomputasi oleh model JST. Kata-kata bermuatan emosi mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding kata hubung biasa, sehingga pola sentimen dapat ditangkap dengan baik. Baru yang kedua, arsitektur MLP terbukti andal. Arsitektur multilayer perceptron dengan konfigurasi 100 sel neuron tersembunyi, fungsi aktivasi RELU, dan pelatihan maksimal 150 iterasi terbukti sangat kuat dan stabil dalam memprediksi berbagai polaritas kalimat. Confidence score yang dihasilkan sangat tajam, seperti negatif yaitu 99,98%, baru untuk netral 92,51%, dan to positif 68,85%. Baru yang ketiga, aplikasi web interaktif berhasil dibangun. Interaksi model JST dengan pustaka Streamlit berhasil menciptakan aplikasi perangkat lunak yang interaktif, profesional, dan kaya fitur user experience. Fitur unggulan meliputi grafik donat dinamis berwarna, modul perekam riwayat sesi dengan kode warna, animasi micro interaction, dan fasilitas konversi data log ke format CSV. Baik, itulah hasil daripada presentasi kami hari ini. Semoga presentasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi jaringan syaraf tiruan atau MLP untuk deteksi sentimen teks bahasa Indonesia. Baik, itulah penyampaian dari saya selaku moderator kelompok 1 pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.